Selamat datang di IMPA tanggal 16 Agustus 2020. Ayo, siapa yang rajin mendengarkan dan menonton maupun ikut beribadah dalam IMPA online? Ayo angkat tangan, siapa? Udah kangen ya IMPA rame-rame di gereja? Kakak juga. Nah, sekarang kita nyanyi dulu yuk sebelum kita mulai ibadah. Ayo, siapa yang ingat lagu ini? Lagu apa yang pakai kayak gini? Dari terbit matahari. Kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah adik-adik, kita akan mulai ibadah hari ini dengan menyanyi sebuah lagu. Lagunya pasti adik-adik sudah tahu. Saya bukan pasukan berjalan. Ingat kan lagunya? Kita nyanyi sambil berdiri yuk, biar bisa pakai gaya. Siap? Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Dor! Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dor! Saya laskar Kristus, siap gerak. Dor! Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Dor! Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Adik-adik, mari kita berdoa pembuka yang akan dibawakan oleh adik Regen. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bentar, kami mulai ibadah. Berkati Tuhan Yesus, dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ayo kita nyanyi lagu kedua, judulnya Mari Mengikut Jejak Tuhan Yesus dari Kidung Ceria 219. Mari mengikut jejak Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kudus mulia. Ia berkata kepada semua, sungguhlah aku terang dunia. Oh alangkah baik
Mazmur 145 ayatnya yang ke-20. Mazmur 145 ayatnya yang ke-20 akan dibacakan oleh adik Ive. Pembimbing Mazmur 145 ayatnya yang ke-20. Tuhan menjaga semua orang yang mengasihinya, tetapi semua orang fasik akan dibinasakannya. Adik-adik, seperti ibadah hari Minggu pelayanan anak yang sekarang sedang kita lakukan melalui media online, kakak tahu adik-adik juga belajar maupun bersekolah melalui media online. Tapi itu bukan menjadi penghalang bagi kita supaya kita bisa belajar. Demikian juga dengan memberitakan mengenai keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Mungkin untuk menceritakannya kepada seluruh dunia, adik-adik merasa adik-adik terlalu kecil, adik-adik tidak didengarkan. Tapi ada satu hal yang bisa adik-adik lakukan supaya nama Tuhan dimuliakan dan adik-adik bisa memberitakan tentang keselamatan yang sudah diberikan oleh Tuhan. Caranya melalui sikap dan perbuatan kita sehari-hari sebagai anak Tuhan yang mengasihinya, seperti yang kita baca pada ayat tas pembimbing tadi. Adik-adik harus bersikap sopan, bertutur kata yang baik, dan jangan lupa adik-adik juga harus selalu berdoa saat melakukan segala sesuatu, seperti saat bangun tidur, mau makan, dan juga saat mau tidur, apalagi saat mau belajar. Adik-adik wajib dan harus selalu berdoa supaya Tuhan membimbing, supaya adik-adik bisa mengerti apa yang diajarkan oleh para guru. Tidak mudah ya adik-adik, apalagi sekarang melalui media online semuanya. Baik sekarang kita beribadah maupun saat kita bersekolah. Nah, kakak punya satu lagu nih yang adik-adik pasti tahu dan bisa menguatkan adik-adik. Judulnya Kuperlukan Juru Selamat dari Kidung Ceria 250. Adik-adik, mari kita berdoa sebelum mendengar cerita yang akan dibawakan oleh adik Quincy. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah dan wafilah kami dan Roh Kudus-Mu agar kami mengerti dan lakukan firman-Mu. Dan untuk kami teman-teman Tuhan Yesus kami terima kasih Tuhan. Adik-adik, pembacaan Alkitab untuk cerita kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang ke-17 sampai dengan 29 yang akan dibacakan oleh adik Marsha, adik Gelvin, dan adik Natasha. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita, atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita,
Namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi orang-orang Yahudi menantangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan orang Israel aku diikat dengan belenggu ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal ini berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tetaplah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap, sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Adik-adik, cerita minggu ini tentang Rasul Paulus yang memberitakan Injil kabar keselamatan kepada orang-orang Yahudi di Yerusalem. Karena Paulus rajin memberitakan Injil kabar keselamatan kepada orang-orang Yahudi, akhirnya Paulus ditangkap dan diserahkan kepada orang-orang Romawi. Setelah diperiksa, ternyata orang Romawi tidak mendapatkan kesalahan apapun pada diri Paulus, sehingga orang Romawi bermaksud melepaskan Paulus. Adik-adik, orang-orang Yahudi menentang dengan keras, tidak setuju dengan rencana pembebasan Paulus, sehingga Paulus harus naik banding kepada Kaisar di Roma untuk membela diri. Menjelaskan bahwa yang Paulus lakukan adalah memberitakan atau menjelaskan tentang pelayanan yang Paulus lakukan selama ini. Paulus hanya menabur firman Tuhan, tetapi Allah sendiri yang beri pertumbuhan apapun hasilnya. Paulus hanya fokus dengan tugasnya memberitakan Injil yang menyelamatkan umat manusia. Akhirnya adik-adik, Paulus pergi ke Italia karena akan bersaksi di Roma. Paulus berlayar dengan para tahanan yang jahat
berjumlah 276 jiwa. Mereka sangat kasar, mereka sangat liar, dan mereka akan dihukum mati dengan bertarung dengan binatang buas. Sebelum berlayar, Paulus sudah berkata bahwa cuaca sedang tidak baik dan akan ada badai besar. Tetapi para prajurit tidak mendengarnya dan tetap memaksa untuk pergi berlayar. Adik-adik, Paulus selama perjalanan menuju Roma, Paulus merasakan kelelahan, Paulus juga merasakan tekanan mental, karena Paulus merasa terhina, dicampur dengan tahanan-tahanan orang-orang yang berbuat kejahatan. Paulus juga merasa ketidaknyamanan, karena Paulus disamakan dengan tahanan-tahanan yang ada. Di tengah perjalanan adik-adik, ada badai besar yang membuat kapal terombang-ambing selama 3 hari. Semua penumpang kapal sangat ketakutan. Mereka berteriak minta tolong. Mereka sudah putus harapan. Mereka tidak ada lagi harapan untuk hidup karena kegelapan total. Tapi Paulus juga bingung karena Paulus harus pergi ke Roma. Paulus harus menghadap kaisar sesuai janji Tuhan. Akhirnya mereka sepakat untuk membuang barang-barang atau muatan untuk dibuang ke laut supaya kapal tersebut tidak tenggelam. Prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh para tahanan-tahanan itu supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang ke pantai. Tetapi maksud mereka gagal. Adik-adik, Tuhan berkehendak lain. Melalui Paulus, orang-orang yang pandai berenang untuk terjun terlebih dahulu ke laut dan naik ke darat. Akhirnya, semua penumpang kapal selamat. Setelah selamat dari badai, Paulus tiba di Pulau Mata. Ketika sedang membuat api, ada seekor ular beludak yang sangat berbisa dan berbahaya menggigit tangan Paulus. Paulus terjatuh. Semua orang menyangka bahwa Paulus akan mati sekarang, mengingat ketika ada badai dan perjalanannya sebelumnya, Paulus selamat. Tetapi kenyataannya adik-adik, Paulus menangkap ular itu dan membuangnya ke dalam api yang sedang menyala. Semua orang yang melihatnya pun heran, tercengang, dan mengira bahwa Paulus pasti seorang dewa. Adik-adik, kenapa Paulus tetap hidup walaupun sudah 2 kali mengalami bencana atau musibah yang besar? 1. Karena Tuhan yang menuntun kehidupan Paulus dan kita semua. Karena keteguhan iman percaya kita yakin dan percaya apapun yang kita hadapi, permasalahan, pergumulan, Tuhan pasti akan menuntun langkah hidup orang yang percaya kepadanya. Sama seperti ketika Paulus di dalam kapal yang dilanda badai besar, Paulus menenteramkan hati orang-orang yang takut sehingga semua penumpang selamat. Kedua, menjadi berkat. Sekalipun kita hidup dalam bahaya, namun keberadaan Paulus tetap menjadi penyejuk, penyembuh bagi orang di sekitarnya. Seperti di Pulau Malta, Paulus menyembuhkan orang yang sakit dengan berdoa, memohon pertolongan Tuhan untuk kesembuhan mereka yang sedang sakit. Nah, adik-adik, untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus selalu percaya bahwa Tuhan selalu menolong kita jika kita selalu berdoa, setia, dan taat kepada Tuhan. Memohon berkat dan perlindungan, dan juga kita harus bersaksi dengan perbuatan dan ucapan kita mengasihi sesama. Adik-adik, apapun yang sedang kita hadapi, kita sedang merasa sedih, kita sedang merasa susah, kita merasakan mempunyai banyak beban pergumulan, adik-adik ingat bahwa Tuhan Yesus
akan selalu menolong dan menyertai kita. Dan kita juga sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita semua yang percaya kepadanya, kita mempunyai tugas yang sama, baik itu adik-adik, kakak layan, ataupun orang tua, seperti dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, untuk memberitakan kabar baik, kabar keselamatan kepada semua orang. Dan janji Tuhan adalah Tuhan Yesus akan menyertai kita semua sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Halo teman-teman, tadi sudah mendengarkan cerita kan? Kita harus tetap semangat memberitakan firman seperti Rasul Paulus, meskipun banyak sekali tantangannya. Setuju ya? Sekarang, yuk teman-teman, kita nyanyi dari KC 213. Dengar panggilan Tuhan. Dengar panggilan Tuhan, dan oleh kuasa-Nya kau jadi anak Tuhan, pelayan umat-Nya. Gunakanlah bakatmu, pemberian kasih-Nya, amalkan karyamu bagi manusia. Berikanlah bantuan bagi sesamamu, pancarkan cahaya Tuhan di dalam hidupmu. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa syafaat. Doa syafaat ini akan dibawakan oleh adik Russell, Hans, Ian, dan Dante. Kita berdoa. Mari kita bersatu berdoa. Tuhan Yesus, sembuhkan orang-orang yang sedang sakit corona. Tolong lindungi kami agar terhindar dari wabah COVID-19 dan selesaikan wabah COVID ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberikan orang tua yang baik dan sudah mengurus kami kecil hingga dewasa. Tuhan Yesus, berkati orang tua kami supaya mereka sehat selalu. Tuhan Yesus juga berkati teman saudara supaya mereka sehat selalu dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus juga berkati guru-guru yang sudah mengajarkan kami supaya pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, yang mau berdoa Tuhan supaya pendeta-pendeta bisa berkumpul lagi dan supaya kakak pelayan bisa mengajari kami dan kami bisa bersekutu kembali Tuhan, dan supaya gereja bisa kebuka lagi dan supaya anak-anak dan semuanya yang ingin bergereja bisa kembali berkerumun di situ, dan supaya kami bisa bertemu lagi dengan semua orang. Dan Tuhan Yesus yang sudah berdoa. Ya Tuhan, berkatilah agar bangsa kami menjadi bangsa yang maju dan kuat. Hindarkan dari perpecahan, berkati pemerintah dan pemimpin kami agar mereka dapat memerintah dengan hikmat dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, inilah doa ucapan syukur dan permohonan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau menyempurnakan doa yang sudah kami bawakan ini dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena naga bersusun melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan otakmu, nengok. Hati-hati gunakan otakmu, nengok. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan otakmu, nengok. Hati-hati gunakan matamu, coba. Hati-hati gunakan matamu, coba. Hati gunakan mulutmu, amin. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, amin. Adik-adik, mari kita lihat penjelasan untuk aktivitas tanggal 16 Agustus 2020. Gambar pertama, warnai dengan rapi dan bagus saat Rasul Paulus tangannya digigit oleh ular beludak tapi dia tetap selamat karena Tuhan Yesus melindunginya. Kedua, carilah 10 nama kota yang pernah dikunjungi Rasul Paulus secara horizontal, vertikal, atau diagonal. Terakhir, hubungkan dengan menarik garis antara gambar dan keterangannya yang sesuai. Kakak berikan satu contoh ya. Selamat mengerjakan. Teman-teman, setelah unta ini selesai, langsung dikerjakan ya. Lalu foto dan kirim ke kakak-kakak. Untuk teman-temanku yang tadi bertugas dari kelas TK, Regan dan Quincy, dari kelas anak tangguh,
lebih dari 6 orang. Harus ada jaraknya 1-2 meter gitu loh. Dan teman-teman harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, kayak aku ini juga. Dan satu lagi, selalu berdoa, minta perlindungan dan penjagaan Tuhan Yesus. Oke teman-teman, sekarang kita lihat hasil aktivitas yang sudah dikerjakan teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Kesuburan Tuhan saja sumbernya.
kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa